Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Yakut harus segera diperiksa oleh KPK, dugaan ada bancaan anggaran 2,5 triliun rupiah di Kemenak. Kasus bancakan anggaran 2,5 triliun rupiah yang terjadi di Kementerian Agama menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch atau ICW merilis hasil pemantauan terhadap penyaluran dana bantuan untuk pesantren dan pendidikan Islam. Menindaklanjuti temuan ICW itu, Pemuda Madani akan berencana menggelar aksi unjuk rasa di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan juga Kejagung, Kejaksaan Agung RI. Pemuda Madani berencana akan mendesak lembaga penegak hukum itu segera memeriksa Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Ketua Umum Pemuda Madani, Furqon Jurdi, meminta kedua lembaga itu untuk bersama-sama menyelidiki kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sedemikian besar. Karena hasil temuan ICW itu sudah kami baca dan pelajari, maka kami akan mengambil bagian turun ke jalan, mendesak KPK dan juga Kejaksaan Agung untuk segera memeriksa Menteri Agama sebagai penanggung jawab anggaran, kata Furqon. Pemuda Madani melihat bahwa kasus korupsi di Kementerian Agama ini sudah terjadi berulang-ulang kali, karena itu tidak bisa dibiarkan begitu saja hanya pada sebatas temuan. Secara tegas kami sampaikan bahwa Menteri Agama dan jajarannya harus dipanggil dan diperiksa oleh KPK serta Jaksa Agung. Diketahui rencananya Pemuda Madani akan menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 9 Juni 2022 dan Jumat 10 Juni. Adapun tuntutan aksi itu adalah meminta Kejaksaan Agung dan juga KPK untuk segera mengusut bancaan anggaran 2,5 triliun rupiah tersebut, serta meminta kepada Presiden untuk segera memberhentikan Menteri Agama Yakut Holil Qomas dan juga Menteri Agama Republik Indonesia. Sebelumnya diberitakan bahwa dana bantuan 2,5 triliun rupiah untuk pesantren diduga kena tilep seorang oknum. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mendesak Menteri Agama Yakut Qomas segera turun tangan mengusut dugaan penyelewengan dana bantuan operasional pendidikan atau BOP pesantren senilai 2,5 triliun rupiah. Anwar meminta Yakut membuktikan omongannya di mana Yakut mengaku tidak akan mentolerir oknum-oknum curang yang ada di kementerian yang ia pimpin. Saya dukung sikap Menteri Agama Yakut Holil Qomas yang dengan tegas telah menyatakan bahwa beliau sebagai seorang menteri akan menangkap dan juga menerapkan zero toleransi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kementerian yang dipimpin olehnya. Apakah itu berupa pemotongan, pungutan atau apapun namanya, termasuk dalam hal yang terkait dengan BOP, akhir-akhir ini telah menjadi pemberitahuan luas. Sambung pria yang juga merupakan Ketua PP Muhammadiyah ini. Anwar juga menilai untuk merealisasikan tekad Yakut jelas tidak mudah, karena pasti akan mengalami banyak hambatan dan kendala. Namun ia yakin dengan semangat dan keinginan yang kuat dari Yakut untuk membuat kementeriannya menjadi sebuah kementerian yang bersih. Kendala-kendala itu tentu tidaklah akan mudah membuat dia untuk surut. Saya yakin Gus Yakut benar-benar akan membersihkan kementeriannya. Terakhir, ia juga mendesak para penegak hukum tidak tinggal diam atas dugaan tindak pidana yang sudah menjadi isu nasional ini. Maka sudah saatnya pihak kepolisian turut membantu apa yang sudah ditekadkan oleh Menak. Kita harapkan para penegak hukum agar turun tangan membantu supaya keinginan beliau untuk menciptakan Kementerian Agama jadi kementerian yang bersih dari korupsi KKN dapat terwujud. Diketahui isu penyelewengan BOP pesantren mencuat akhir-akhir ini, Menak pun bersuara dan menekankan tidak ada toleransi terkait penyelewengan BOP atau pungutan yang dilakukan oknum Kemenak. Dia memastikan akan melaporkan sendiri jika ada temuan tersebut. Terungkap ada dana bantuan pesantren yang dikorupsi. Bagaimana Bos Yakut? Kemenak dituding menyelewengkan dana bantuan operasional pendidikan atau BOP pesantren dan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah yang disalurkan pada Agustus 2020. Menanggapi hal itu, staf khusus Menteri Agama Muhammad Nur Zaman memastikan tidak akan menoleransi jika ada oknum terbukti menyelewengkan dana BOP pesantren. Tindak tegas, Kemenak berprinsip zero tolerance terhadap siapapun yang hendak melakukan penyelewengan dana BOP, tegas Muhammad Nur Zaman di Jakarta pada Rabu 1 Juni. Ia juga menjelaskan ada beberapa kasus penyelewengan dana BOP pesantren pada tahun 2020. Sebagian kasusnya dalam proses hukum dan sebagian kasusnya telah disidangkan. Bahkan pelaku penyelewengan dana BOP pesantren juga telah dijatuhi hukuman pidana.
Menurut Nur Zaman, Menteri Agama Yakut Holil Qomas, sejak menjabat pada akhir Desember 2020, langsung melakukan pembenahan di Kementerian Agama. Gus Yakut juga mengambil langkah-langkah pencegahan dan penindakan penyelewengan APBN, termasuk membenahi sistem penyaluran dan pengawasan dana BOP pesantren. Nur Zaman juga menegaskan Kemenak di bawah kepemimpinan Yakut bertekad memberantas segala bentuk penyelewengan. Oleh karena itu, pihaknya tidak menutup-nutupi kasus-kasus penyelewengan yang terjadi sebelumnya dan bahkan menjalin kerjasama dengan institusi penegakan hukum dan organisasi masyarakat sipil untuk mencegah dan memberantas penyelewengan dana BOP pesantren. Kemenak menanggapi positif pemberitaan yang ramai belakangan ini mengenai penyelewengan dana BOP pesantren pasca rilis temuan ICW. Ini kasus lama, data-data yang diolah menjadi temuan ICW tersebut sebenarnya juga sudah sebagian bersumber dari Kementerian Agama. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama sungguh-sungguh dalam komitmennya untuk acara transparan dan akuntabel dalam melakukan pembenahan dan pemberantasan segala penyelewengan. Kendati demikian, Nur Zaman juga menengarai ada sebagian pihak yang berupaya untuk memutarbalikkan fakta dan melakukan framing seolah-olah penyelewengan terjadi saat Kementerian Agama dipimpin oleh Yakut. Hal ini tentu perlu diluruskan agar masyarakat luas mendapatkan informasi yang jernih dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana BOP pesantren merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendukung kemajuan pesantren dan para santri. Komitmen ini tentu perlu dikawal bersama agar tepat sasaran. Tutur Nur Zaman. Kita tentu tidak menginginkan pesantren dan santri menjadi korban stigma negatif akibat ulah segelintir oknum yang melakukan penyelewengan. Pesantren dan kaum santri sejatinya adalah institusi dan komunitas yang punya jejak sejarah yang panjang dan merupakan modal besar bagi kemajuan bangsa serta masyarakat Indonesia di masa depan. Sebelumnya diberitakan bahwa Direktur Center of Budget Analysis Ucokski Hadafi meminta KPK untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi 2,5 triliun rupiah pemberian BOP untuk pesantren dan lembaga pendidikan agama Islam. Berdasarkan laporan Kemenak bahwa anggaran program BOP untuk 21.173 pondok pesantren yang mendapatkan bantuan 14.906 pondok pesantren kecil, 4.032 pondok pesantren sedang, 2.235 pondok pesantren besar. Selain itu ada juga 62.514 madrasah diniyah dan 112.000 untuk lembaga pendidikan Al-Quran. Untuk pesantren rata-rata digelontorkan bantuan 25 juta rupiah sampai 50 juta rupiah dan madrasah serta lembaga pendidikan antara 10 juta rupiah sampai dengan 50 juta rupiah.